Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Salsabila Lutfi dengan NIM 18042106, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Pengembangan Organisasi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai action research dalam pengembangan organisasi. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian action research. Action research dikenal dengan berbagai nama lain seperti participatory action research, collaborative inquiry, emancipatory research, dan contextual action research. Semua variasi istilah tersebut merupakan istilah lain atau dapat dikategorikan action research. Dalam lingkup penelitian, kebijakan memang telah dikenal lama tentang model action research. Dilihat dari konteks praksis, model action research merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan berteori, atau menggabungkan teori sekaligus melaksanakan dalam praktik. Dalam bahasa Indonesia, action research dikenal dengan penelitian tindakan, namun ada juga yang menyebutnya dengan kaji tindak. Action research bertujuan untuk memberikan kontribusi baik pada tataran praktis, kepedulian terhadap masalah yang dihadapi manusia saat ini mampu agenda sasaran pengembangan ilmu sosial secara bersama. Untuk itu, terdapat dua komitmen dalam action research, yaitu untuk mempelajari sebuah sistem dan sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan. Untuk melaksanakan dua tujuan ini sekaligus dibutuhkan kolaboratif aktif antara peneliti dan klien, anggota sistem atau objek penelitian, maka perlu menekankan pentingnya pembelajaran bersama atau co-learning sebagai aspek pokok proses riset. Action research atau riset tindakan adalah salah satu format rancangan penelitian. Dalam riset tindakan, penelitian mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menyatakan suatu kondisi sosial pada masa-masa yang bersamaan dengan mengerjakan perubahan atau intervensi dan dengan destinasi perbaikan atau partisipasi. Action research dalam pandangan tradisional ialah suatu kerangka penelitian solusi masalah di mana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan klien dalam menjangkau tujuan. Materi selanjutnya itu mengenai tujuan dan ciri-ciri penelitian tindakan. Penelitian perbuatan bertujuan untuk mendapat pengetahuan untuk kondisi atau sasaran eksklusif daripada pengetahuan yang secara ilmiah tergeneralisasi. Siklus action research menurut David Martens dan Nock 2004 membagi action research dalam 5 langkah, yaitu yang pertama melakukan diagnosa atau diagnosing, yang kedua membuat rancangan perbuatan atau action planning, yang ketiga melakukan perbuatan evaluating, yang kelima pembelajaran atau learning. Yang pertama saya akan membahas mengenai melakukan diagnosa, melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada untuk menjadi dasar kumpulan atau organisasi sampai terjadi perubahan, mengidentifikasi keperluan stakeholder akan website web. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas itu melakukan diagnosa, melakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada untuk menjadi dasar kumpulan atau organisasi sampai terjadi perubahan, mengidentifikasi keperluan stakeholder akan website web. Ditempuh dengan teknik mengadakan wawancara mendalam untuk stakeholder yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan pengembangan website web. Yang kedua, membuat rancangan. Pembuatan penelitian dan partisipasi bersama-sama mengetahui pokok masalah yang ada, lantas dilanjutkan dengan merangkai rancangan perbuatan yang tepat untuk menuntaskan masalah yang ada. Pada etap ini, pengembangan website web menginjak tahapan desain website web. Yang ketiga yaitu melakukan perbuatan. Penelitian dan partisipasi bersama-sama mengimplementasi rencana perbuatan dengan asa dapat menuntaskan masalah. Selanjutnya melakukan penilaian. Setelah masa implementasi atau action taking dianggap lumayan, kemudian peneliti berpartisipasi melaksanakan penilaian hasil dan implementasi tadi. Dalam etap ini dilaksanakan berbagai penerimaan pengguna terhadap website web yang ditandai dengan sekian banyak aktivitas. Siklus action research yang terakhir yaitu pembelajaran atau learning. Tahap ini adalah bagian akhir siklus yang telah dilewati dengan mengemban review tahap per tahap dan telah selesai, kemudian riset ini baru bisa berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan materi. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.